Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan seluruh keluarga kami beribadah. Ada yang kami bersama dengan keluarga kami, ada yang kami dengan anak-anak kami yang tidak ada di sini. Tapi terima kasih buat keluarga ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau sapa dulu pertama ke anak-anak, jawab nanti selamat pagi yang kenceng ya. Siap? Selamat pagi anak-anak. Kurang kencang, yang kencang lagi. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita denger yang remaja. Yang remaja, selamat pagi remaja. Bilang dong, gitu. 1, 2, 3. Nggak boleh. Remaja lagi, selamat pagi. Kita uji bapak sama emak kamu kenceng mana. Selamat pagi ibu-ibu. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Kita dengar bapaknya. Selamat pagi bapak-bapak. Wah, berarti yang kalah remah. Selamat pagi semuanya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang firman, judulnya Broken Yet Restored. Hancur tapi dipulihin. Ada satu orang tokoh. Tokoh ini itu jarang diomongin. Nanti kamu jawab ya tokohnya siapa. Jarang diomongin. Bahkan di Alkitab tokohnya gak pernah ngomong. Tokohnya cuma diam. Gak pernah ada kata-katanya. Mungkin kalau di sekolah minggu dikenalin juga kamu tidak tertarik. Aku pengen jadi kayak dia. Enggak. Tokoh ini kasihan. Kenapa? Waktu mamanya hamil. Siapa yang pernah lihat mamanya hamil? Waktu kamu di dalam pernah lihat mamanya hamil. Oh adik saya, iya mama gua hamil. Kira-kira hamil jalannya susah nggak? Jalannya gimana? Enggak lah ya. Jalannya karena kalau hamil udah nggak bisa lihat kakinya. Dan ketika mamanya hamil, mamanya itu diusir sama bapaknya. Diusirnya nanti kecepatan. Mamanya itu kesel sama keluarganya. Akhirnya mamanya pergi hamil-hamil di padang gurun, padang belantara yang panas. Ada ular, ada apa lagi? Apa? Kudanil. Gak ada kudanil ya. Kudanilnya nanti kering. Ada apa lagi? Saya juga gak memelihara, pokoknya ular, kodok terserah ya. Dan ternyata ketika mamanya hamil itu akhirnya mamanya nangis sendirian. Tuhan ngomong, hei kamu mau kemana? Aku capek di rumah karena apa? Karena tuh nyonyaku itu menganiaya aku. Tuhan bilang enggak, lu pulang. Akhirnya mamanya pulang. Ya. Kamu tahu nggak? Kalau mamanya sedih, nangis, hamil, bahaya nggak buat anaknya? Bahayanya kenapa? Jadi gak sehat, mamanya stres, depresi, gak ada healing. Siapa yang mamanya suka healing? Hati-hati hilang mah gitu ya. Dia itu sedih, dia sendirian. Akhirnya dia berbahaya, tapi akhirnya dia lahir. Dia lahir jadi anak yang gagah. Dia lahir jadi anak yang hebat. Tapi kasihannya, akhirnya ternyata mamanya itu cuma budak. Kenapa? Papanya dia sama mama pertamanya gak bisa punya anak. Akhirnya mamanya dia dikasih sama bapaknya ngelahirin dia. Ternyata nanti anak istri pertamanya bisa punya anak. Jadi dia punya adik. Ya, kamu tahu gak ini siapa? Nggak boleh orang tua. Anak siapa ini? Ismail, pinter sekali namanya. Siapa ini? Tepuk tangan dong. Ismail. Suatu hari Ismail main sama adiknya. Ya, tapi celakanya orang Kristen itu ada yang jahat loh. Nerjemahinnya katanya dia mengganggu adiknya. Padahal Alkitab kita enggak. Alkitab cuma ngomong dia main sama adiknya.
Sekolah minggu guru-gurunya bertobat ya. Saya dulu diajarin di sekolah minggu. Katanya Ismail ngejek-ngejek adiknya. Makanya diusir, nggak ada ayatnya. Saya dibohongin sama guru sekolah minggu. Untung bukan guru sekolah minggu kita. Loh Sehedi mungkin bukan ya. Tepuk tangan ya. Ya. Dia ternyata akhirnya diusir. Umurnya sudah 16 atau sampai 19 tahun. Ketika diusir, bapaknya kaya. Bapaknya dia siapa namanya? Abraham. Siapa yang pengen punya papa kayak Bapak Abraham? Saya nggak mau. Walaupun kita selalu nyanyi ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Saya juga heran, saya nggak mau jadi anaknya Abraham, ya kan? Kenapa? Ternyata ketika diusir, dikasih apa dia sama mamanya? Dibawain apa? Cuma dibawain air sama roti. Bapaknya punya duit banyak. Ya. Ternyata Abraham cuma bawa air sama roti. Kira-kira kalau kamu punya bapak, tahu-tahu mamamu hamil terus udah kamu pergi dari rumah. Bye, dikasih roti dari Indomaret. Mereknya apa itu? Sari Roti. Suka beliin anaknya Sari Roti. Dikasih roti sama Indomaret sama Aqua. Dan kamu disuruh pergi ke padang belantara. Kira-kira kamu kesel gak sama bapakmu? Kesel gak? Kamu kan bilang apa? Bapakku ya, ntar kalau gue gede, gue kaya, lu miskin, gue biarin lu, gue kasih lu cuma sari roti. Ya, dan aqua. Ya, Ismail kasihan nih. Kasihan banget ayahnya kaya cuma memberkati mereka dengan roti. Mungkin Ismail jadi sedih. Saya supaya lebih keren sedikit minta tolong Lose Susanti dong kasih musik sedih dong Lose. Ini dadakan ya. Sedih. Kamu kalau jadi Ismail marah gak? Hei Pak Johan sedikit buka aib. Waktu kecil Pak Johan pernah dengar mama papa ribut. Waktu dia ribut terus ternyata mama cerita. Ya udah ya kamu gak setia, kaget. Oh papaku gak setia. Sejak itu Lose Johan bilang, nanti kalau gede ya, kalau papaku nyakitin mamaku, gue akan bela mamaku. Gue akan jaga mamaku, gue gak akan kasih makan papaku karena benci. Makasih Ci, jadi sedih. Ya, dia sedih loh. Dia jauh, dia sedih. Ya, aduh. Terus kamu tahu? Ismail 16-17 tahun, lagi Ci. Dibawa di padang belantara. Enak kalau tahu tujuannya, nggak tahu mau kemana. Dia dibawa sampai akhirnya mereka kehabisan makanan, kehabisan minuman. Ismailnya lemes. Mana nggak minum, nggak makan, kepanasan. Kira-kira kalau lemes gimana? Coba gayanya lemes gimana? Lemes, ayo. Lemes. Aduh. Lucu banget ini ya. Bayi lemes. Kalau dia lemes, mungkin dia udah lemes gini kan. Ini saya dikerjain sama Pumusa ya, suruh khotbah sekarang. Lemes udah kayak nih, teman-teman udah tidur. Kira-kira bisa nangis lagi gak? Musik Ci, tolong Ci. Mungkin udah pingsan. Kamu tahu mamanya sayang banget sama dia, gak punya siapa-siapa. Gak tahu mau kemana, aduh kasihan banget. Akhirnya mamanya gak tega. Pergi jauh. Terus mamanya doa sama Tuhan. Mamanya disebutin dia berteriak dengan suara nyaring. Kalau mamamu teriak, siapa pernah lihat mama teriak? Coba teriak ya, 1, 2, 3 teriaknya gimana? 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Itu mamamu lagi lihat kecoa. Ini enggak. Teriaknya karena apa? Teriaknya karena dia sedih anaknya mati. Akhirnya mungkin hari itu ya Tuhan tolong. Yang teriak siapa? Mamanya. Kalau Lose Johan baca,
Ayatnya itu mirip ketika Yesus di atas kayu salib teriak, "Allahku, mengapa meninggalkan aku?" teriak. Jadi mama, Tuhan tolong. Pernah lihat doanya mama? Minta tolong kamu sembuh. Lo sejolan enggak? Pernah. Lo sejolan diceritain. Lo sejolan, "Ma, aku mau jadi hamba Tuhan. Aku anak pertama. Aku dulu pengennya jadi orang kaya supaya mama enggak sengsara. Tapi ternyata jadi hamba Tuhan, Ma, sorry." Terus mama bilang, "Enggak apa-apa. Mama sudah pernah mendoakan. Maksudnya waktu kamu mau mati sakit gak sembuh-sembuh 3 bulan, mama gak kuat lihatnya. Mama masuk kamar, Tuhan aku gak kuat lihat anakku sakit. Kalau kamu mau panggil dia, sudah panggillah, maksudnya mati gitu ya. Udah mati aja gak apa-apa." Saya gak lihat tapi saya baru ngerasain, oh mama itu berat loh. Kalau dia sedih dia bisa nangis berdoa. Dan ini Hagar teriak, "Tuhan tolong anakku." Dia gak punya suami, dia gak punya keluarga, dia gak punya siapa-siapa. Dan kamu tahu, Alkitab mengatakan Hagar ibunya menangis dengan suara nyaring. Dan dibilang apa? Baca bareng-bareng, Allah mendengar suara gitu. Ismail gak bisa teriak, gak bisa nangis, gak pernah ngomong di Alkitab. Tapi Tuhan dengar tangisan anak yang menderita. Ya, kasihan nggak? Kalau jadi Ismail benci nggak sama bapaknya? Benci. Jadi jangan ejek Ismail dong, kasihan kan, ya kan? Makanya kita harusnya ngajarin Ismail ya. Tadi saya melihat fenomena bersejarah dalam hidup saya karena seluruh KU ini menyanyi melakukan gerakan. Puji Tuhan buat Lose Siska sama Lose Herdi. Tepuk tangan dong. Karena GKY biasanya saya lihat seperti patung Madame Tussauds. Mari kita ajarin Ismail menyanyi lagu, ya, minta musik dadakan lagi ya. Kasih Yesus tadi ya, sabar ya. Tapi gerakan tadi kurang ekstrim, saya punya gerakan yang ekstrim. Tolong ikuti gerakan saya, mari berdiri semuanya. Kita mau ngomong sama Ismail, kasih Tuhan itu indah. Ikuti gerakan saya, lo bantu dong suara saya fales. Ikutin gerakan saya. Oke siap, musik. Kita mau ngomong sama Ismail, Tuhan tuh sayang kamu ya. Semua? Salah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari sana. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus. Tepuk tangan buat semuanya. Duduk. Bisa nggak kamu ngomong, Ismail kamu kan lagi sengsara. Kasih Yesus manis dan indah. Kamu ditabok serius? Ditabok. Kadang ketemu orang Kristen gitu ya, nggak apa-apa sedih, Tuhan baik loh, tabok mukanya. Ya, gue lagi sengsara, bapak gue pergi, lu pernah di tanggal bapak lo? Mungkin Ismail jadi marah. Setelah itu Tuhan tolong Ismail jadi pria yang perkasa. Alkitab nulis dia jadi pemanah. Kalau dia nggak jago manah, mati dia nggak makan. Kalau waktu jadi pemanah kira-kira Ismail kuat, dia masih keinget bapaknya sama Sarah, marah nggak? Bisa balas nggak? Bisa balas. Kamu tahu kalau orang marah, detak jantungnya gimana? Duk, duk, duk. Bisa musik hip hop? Drum? Musik hip hop bisa? Duk, 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 duk. Saya mau coba nge-rap tapi takut gagal. Gua marah karena bapak gua jahat. Irama aja dong. Karena itu gua bisa lawan bapak gua. Jelek saya ya. Gua bisa pengen bunuh adik gua yang sangat dimanjakan. Saya otoflip ya, udah mati-mati beri. Ya,
Dia marah, dia bisa balas, dia bisa sakitin adiknya. Dia bisa datang sama Abraham, Abraham bisa dibunuh karena apa? Dia marah. Apalagi dia tahu cerita, zaman dulu ada laki-laki namanya Kain. Dia kesel sama adiknya dibunuh. Gua bisa bunuh adik gua. Gua bisa bunuh dia. Ya, tapi akhirnya Ismail bunuh adiknya enggak? Sayang kita nggak diceritain positif tentang Ismail. Loh sejohan akhirnya cari baca tafsirannya, nggak ketemu yang positif. Ketemu sama orang Yahudi yang nafsirin, baru lebih positif. Ya. Ismail nggak apalagi, orang Kristen terjemahannya ini. Ismail dinubuatin, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Engkau akan menamai ia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Gambaran ini jelek gak? Makanya Ismail sering digambarkan jelek. Karena apa? Kayak keledai. Siapa yang mau jadi keledai? Tuhan Yesus jadikan aku keledai yang liar. Mau? Kalau ada yang taat, bunuh gak apa-apa taat. Teman-teman yang ngomong ini Tuhan gak? Yang ngomong Tuhan, ini positif. Sayangnya orang Kristen menerjemahkan dimanapun ia menetap, ia menentang, diterjemahkan menentang. Padahal bahasa aslinya bisa diterjemahkan akan tinggal di hadapan semua saudaranya. Artinya apa? Ismail gak jadi budak lagi. Karena dia jadi kuat, jadi hebat. Gak ada orang lawan dan dia akan hidup berhadapan bersama dengan saudaranya. Ismail tidak menyakiti. Ismail tidak jahat. Buktinya apa? Sayang kita gak pernah lihat. Buktinya adalah waktu papanya mati, Ismail dan Ishak menguburkan dia dalam gua Makpela. Minta musik lagi. Kira-kira, coba saya jadikan Pak Alek. Pak Alek ini kan wajahnya lebih baik ya daripada saya. Saya wajahnya lebih tua ya. Waktu kalau kita mesong bareng, papa kita, seandainya kita keluarga, walaupun dia jauh lebih ganteng. Maaf. Seandainya saya keluarga, terus akhirnya ayah kita kuburin. Setelah itu saya bunuh dia bisa gak? Dibunuh gak? Dibunuh sama Ismail gak? Nggak. Silakan tepuk tangan dong buat Pak Alek. Nggak dibunuh. Saya bayangkan mesong hari itu tidak dipenuhi dengan kuaci atau kue hens. Itu saya suka banget hens itu ya. Tapi mesong hari itu ditandai dengan air mata. Mungkin Ismail ingat ketika disuruh pergi. Tapi dia juga ingat. Ternyata dia menjadi orang hebat, merdeka. Janji Tuhan diwujudkan walaupun berat. Seperti Yusuf juga sengsara. Seperti Esau juga sengsara. Alkitab banyak keluarga berantakan. Pak Johan dipinta, keluarga yang Alkitabiah, tak lihat semua berantakan semuanya. Jadi keluarga yang Alkitabiah adalah keluarga yang berantakan. Allah Abraham, Ishak, Yakob. Abraham, Ishak, Yakob berantakan semua enggak? Semua anaknya mau bunuh-bunuhan. Jadi kalau keluargamu berantakan, enggak apa-apa. Sayangnya kadang keluarga kita Chinese culture. Saya dibilang sama mama gue, lu jangan buka aib keluarga ya. Jangan ngomong-ngomong. Tapi Alkitab digabarin, keluarga berantakan enggak apa-apa. Tapi Tuhan bisa memulihkan, amin. Yang hancur Tuhan bisa utuhkan, yang retak bisa Tuhan pulihkan. Dan Ismail adalah anak yang terluka, tapi akhirnya dia menguburkan ayahnya. Dan kamu jangan lupa satu ayat, Ishak menetap di dekat sumur Laharoi. Karena ketika ibunya nggak bisa minum di mana di El-Roi, Allah melihat. Beberapa penafsir mengatakan itu adalah the place of Hagar. Jadi Ismail justru kalau menurut beberapa ahli jagain Ishak karena Ishak anak mama. Nanti sama juga. Ada Esau jagain
Yakub, karena Yakub anak mama. Tapi selanjutnya Yusuf anak papa jagain 11 saudaranya. Saya suka penafsiran ini karena dosa ditandai Kain yang membunuh Habil. Tapi setelah itu keluarga Allah Abraham, Ishak, Yakub semuanya hancur. Tapi Tuhan pulihkan. Jadi kita bisa belajar apa hari ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa keluarga kita nggak sempurna. Karena nggak mungkin sempurna. Saya tanya, papa siapa yang nggak pernah bikin istrinya dan anaknya menangis? Angkat tangan. Saya doakan kamu, teking dalam nama Yesus gitu ya. Siapa mama-mama yang nggak pernah bikin suaminya dan anaknya nangis? Siapa anak-anak yang nggak pernah bikin papanya sedih? Nggak ada. Siapa yang pernah bikin orang yang paling kita nyintain menangis? Angkat tangan. Saya sering bikin anak saya nangis. Anak saya sudah 2 kali bikin saya nangis. Breakdown. Tapi gak apa-apa. Kita jujur datang sama Tuhan. Tuhan, ini keluargaku. Pulihkan keluargaku. Karena apa? Karena keretakan. Ketika kita jujur dengan keretakan kita. Keretakan itu menjadi ruang untuk cahaya Tuhan bisa masuk dan kita rasakan. Ya. Dan tidak cuma itu, ternyata keretakan kita bisa menjadi ruang cinta Tuhan dinyatakan. Tidak semua keluarga Kristen bahagia. Ada keluarga-keluarga yang bercerai. Saya membina anak-anak yang bercerai, kadang-kadang dia berpikir kalau acara parents day nggak mau datang. Kalau acara keluarga nggak mau datang, karena itu mengingatkan luka. Dulu ke gereja bareng sama keluarganya, sekarang udah nggak lagi. Tapi saya bilang apa? Oke, keluargamu sudah retak, bahkan hancur. Tapi celah-celah itu bisa menyinari keluarga-keluarga Kristen yang hancur. Mereka tetap bisa melihat kasih Tuhan dari keluargamu. Apalagi keluarga-keluarga yang utuh. Ada cinta Tuhan yang bisa dirasakan. Coach Johan akan akhiri dengan sebuah cerita. Saya mengenal satu anak. Ketika KKR, anak ini gede. Gede banget. Dan waktu mau KKR, pacarnya bilang, tolong buat pacar gue menangis. Karena seumur hidup dia gak pernah menangis kok. Padahal penderitaan hidupnya berat. Oke, ternyata berhasil. Habis KKR dia nangis. Dia yang gede itu, waktu saya tanya, kamu kalau jadi binatang jadi apa? Oh, aku kalau jadi binatang jadi semut. Kenapa? Bisa gigit walaupun kecil. Oke, nomor 2 binatangnya apa? Amuba coli. Kenapa? Bisa ngeracunin orang. Yang ketiga, virus bisa membunuh orang. Semuanya pembunuhan pokoknya. Ya. Lalu ketika dia nangis, dia peluk saya, tinggi saya peluknya gini, ingusnya di sini banyak. Resiko jadi hamba Tuhan ya, mau jadi hamba Tuhan kena ingus lu. Terus saya tanya, kenapa? Matematika. Ada Jerome Pauline ya. Mungkin perlu belajar ya. Matematika kok. Kenapa iya matematika? Ya udah kamu nangis, setelah nangis dia duduk. Matematika kok, kenapa? Waktu kecil, waktu SD, dia gak bisa matematika ditabok sama bapaknya. Pok. Makanya dia gak suka sekolah yang hitung-hitungan. Dia cari seni, cari sekoyangan. Pokoknya gak hitung-hitungan. Dia cerita, kalau mau bayar ke McD, dia lebih baik suruh temannya, lu yang bayarin gua dong. Karena dia takut salah hitung. Tapi terus dia bilang lagi, waktu aku SMA kok, ketika aku gak bisa nilaiku jelek, papa lagi makan, papa ambil garpu itu ditusuk ke dadaku sampai berdarah. Sejak itu dia takut matematika. Papanya pelayanan aktivis orang terhormat di gereja. Gak boleh dibongkar. Ya. Dan suatu hari dia pacaran, dia udah punya pacar, seingat saya waktu ketemu saya lebih dari 10. Sampai dia bilang, kok ini pacarku, mantanku, mantan keberapa? Lupa urutannya. Mau punya pacar kayak gitu? Tapi suatu hari dia diputusin sama pacarnya, putus! Kalau gak ada kamu gua mati! Mati sana. Waduh sadis banget ya pacarnya. Terus telepon, kok Johan gimana gua mau mati ini, kok gua gak bisa hidup kayak gini. Tenang, tarik nafas. Oke, nanti kamu sampai pesawatmu turun, aku telepon konselor, kamu dikonseling supaya sembuh, sehat. Ternyata dia dikonseling beberapa bulan, gak sembuh. Tapi dia cerita suatu hari, kok udah lama gak telepon, gua pikir udah mati. Enggak. Kok gua pulih. Kenapa? Waktu gue sendirian, gue gak ngerasa mampu hidup. Gue di kamar gue. Tahu-tahu ketika gue nangis,
ada tangan di belakang gua. Dan ketika gua lihat papa gua. Dan tangan itu akhirnya peluk dan menangis. Dan papanya ngomong, sorry ya kalau papa nyakitin kamu. Dia udah di konseling ahli lama. Tapi hari itu ketika ada papa yang peluk dia sembuh. Hancurnya kerasa, tapi kesembuhan Tuhan mengobati segala kehancuran. Tuhan bisa pakai orang tua. Saya dengar di cerita di tempat ini, ada orang tua yang datengin anaknya bilang, sorry ya kalau papa mama nyakitin kamu. Dan anak Anda dipulihkan dengan luar biasa. Sempatkan nanti di rumah bilang sama anak-anak, kalau papa sakitin kamu, maaf. Tapi tidak semua orang tua ready. Tapi ada anak-anak yang datang sama orang tuanya, aku dulu benci papa. Tapi sekarang aku udah kenal kasih Tuhan, aku mau sayang papa. Papa saya gak datang meluk saya. Tapi setelah dengar firman, saya datang sama papa saya peluk papa saya. Dan kami berpelukan dengan air mata. Tuhan bisa beresin yang hancur menjadi pulih. Siapa yang mau dipakai Tuhan, gak peduli orang tua, istri, suami, anak, untuk mengutuhkan keluarga. Mari kita terjamkan mata. Saya minta lose-lose boleh menyanyikan lagu Keluargaku yang pertama tadi. Dengan lembut, mari kita pejamkan mata. Lagu sebelum firman. Sebelum waktu awal. Tuhan melindungi. Mari kita pejamkan mata kita. Sambil menyanyi dengan lembut. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati. Mari kita tenangkan hati kita. Untuk selamanya. Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita pejamkan mata. Suami istri yang berjuang bertahun-tahun besarin anak tidak mudah. Bolehkah suami istri kalau boleh pegang gandeng tangan suami Anda, istri Anda? Tidak mudah menjadi orang tua. Tidak mudah menjadi teladan. Kadang menyakiti, kadang tersakiti. Tapi Tuhan tahu Anda tidak sempurna dan Tuhan bisa menyempurnakan Anda menjadi orang tua. Anak-anak Anda tahu Anda tidak sempurna, tapi di dalam ketidaksempurnaan itu kasih yang Anda lakukan selama ini sudah menjadi berkat. Bagi anak-anak, pejamkan mata. Kalau ada papa mamamu di sebelah, kamu boleh pegang tangannya juga, tepundaknya. Kamu menjadi anak pasti pernah kecewa, tapi kami juga pernah mengecewakan orang tuamu. Kamu pernah menyakiti, dan yang menyakitkan kalau kamu menyakiti orang yang paling kamu cintai. Kenapa kamu kecewa sama orang tua? Karena orang tua itu paling kamu cintai. Orang yang paling bisa mengecewakan, orang yang paling kamu cintai. Tapi mereka juga sedang belajar menjadi orang tua. Kamu sedang belajar menjadi anak. Kalian pasti pernah saling menyakiti. Bersyukur buat orang tuamu kalau itu ada di tempat ini. Bersyukur buat mereka. Berterima kasih, kalau tidak ada kita boleh membayangkan wajah orang tua kita almarhum ataupun yang masih ada di tempat jauh. Kita bersyukur buat orang tua kita. Berterima kasih walaupun mereka tidak sempurna. Kasih Tuhan sempurna melalui mereka. Buat orang tua boleh berdoa buat anak-anaknya. Kita tidak memberikan teladan yang sempurna, tapi kita berusaha. Kita sering gagal, tapi kita berusaha. Kita berdoa, anak-anak kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dari kita. Lebih baik dari kita, dan Tuhan memberkati. Buat anak-anak yang sangat kecewa dan masih pahit dengan orang tuanya. Anda tidak punya keluarga yang indah. Anda tetap bisa dipakai Tuhan
menjadi berkat buat orang-orang yang juga mengalami seperti Anda. Keluarga yang baik bersyukur dan Tuhan bisa pakai kebaikan itu buat orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan, keluarga Alkitab tidak sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan itu Tuhan mendatangkan shalom. Mengutuhkan yang retak. Menyatukan yang hancur. Dan biarlah keretakan itu menjadi ruang untuk Tuhan bisa bersinar. Dan keretakan itu menjadi ruang untuk Tuhan bisa menyinarkan terangnya kepada banyak sesama. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Boleh lihat anaknya di samping, istrinya kasih senyum. Teman-teman boleh lihat temannya di belakang. Tuhan Yesus memberkati.